Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Dera Diastari. Saya biasa dipanggil Dera. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada di SMP. Untuk mengetahuinya lebih lanjut apakah materi itu, yuk kita simak video berikut. Jangan lupa di-like dan subscribe. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menyebutkan apa saja topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua ada pengertian persamaan linear satu variabel. Yang ketiga ada sifat-sifat persamaan linear satu variabel. Yang keempat ada penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang kelima ada aplikasi persamaan linear satu variabel. Dan yang keenam ada contoh soal persamaan linear satu variabel. Topik pertama yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk memahami apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, coba kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. X tambah 8 sama dengan 14. Kita tahu gak sih ini tuh benar atau salah? Nah, maka pernyataan ini mengandung benar atau salah. Coba kita cek dengan memisalkan X diganti dengan 6. Dihasilkan 6 tambah 8 sama dengan 14. Maka pernyataan ini bernilai benar. Namun, jika kita misalkan X diganti dengan 7, dihasilkan 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 tidak sama dengan 14. Maka pernyataan ini bernilai salah. Pada kalimat kedua, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Kita juga tidak tahu ini benar atau salah. Maka kita misalkan lagi X diganti dengan 1, dihasilkanlah 1 kuadrat min 3 dikali 1 min 4. Dihasilkan min 6, tidak sama dengan 0. Maka pernyataan ini bernilai salah. Namun, jika kita misalkan X diganti dengan 4, dihasilkanlah 4 kuadrat min 3 dikali 4 min 4 sama dengan 0. Maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu kalimat nomor 3, toko itu menjual buku tulis. Kita juga tidak bisa mengetahui ini benar atau salah, karena di sini tidak dicantumkan tokonya secara spesifik seperti namanya dan letaknya toko itu. Kalimat ini dikatakan benar jika seperti contoh toko A di depan Alfamart menjual buku tulis dan faktanya itu memang benar. Berarti kalimat tersebut bisa dinyatakan benar. Namun, karena ini hanya menyatakan toko itu saja, maka pernyataan ini tidak bisa diketahui kebenarannya karena toko yang menjual buku tulis itu sangatlah banyak. Lalu contoh nomor 4. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini bisa diketahui kebenarannya dan jelas benar. Karena sudah kita ketahui bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Kalimat nomor 5, 1 tambah 3 sama dengan 5. Ini juga jelas diketahui kebenarannya, yaitu salah. Karena 1 ditambah 3 itu menghasilkan 4. 4 tidak sama dengan 5. Lalu pada nomor 6, matahari terbenam di arah timur. Nah, ini juga jelas kebenarannya bernilai salah. Karena sudah kita ketahui bahwa matahari itu terbit di arah timur dan terbenam di arah barat. Jadi, dari keenam kalimat ini mengandung pernyataan yang bernilai benar atau salah, mengandung juga pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya, yaitu jelas benar atau jelas salah. Dari sini, kita bisa mengetahui apa itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel atau peubah dan belum diketahui nilai kebenarannya. Seperti pada kalimat nomor 1, 2, dan 3. Nah, ketiga kalimat ini bisa mengandung bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Variabel itu apa? Variabel adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Ada juga konstanta adalah nilai tetap yang terdapat pada kalimat terbuka. Contoh pada kalimat nomor 1 ini, X tambah 8 sama dengan 14, di sini X sebagai variabelnya, dan 8 dan 14 sebagai konstanta. Pada nomor 2 juga, X adalah variabelnya,
min 3 dan min 4 adalah konstantanya. Dan pada nomor 3, variabelnya itu adalah pokok itu. Sedangkan kalimat tertutup adalah sebuah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya, seperti kalimat pada nomor 4, 5, dan 6. Kalimat nomor 4 ini jelas bernilai benar. Kalimat nomor 5 dan 6 jelas bernilai salah. Maka, kalian sudah tahu kan apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Lanjut, topik yang ketiga yaitu sifat-sifat persamaan linear satu variabel. 1. Jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, diperoleh persamaan yang ekuivalen. Maksud dari pernyataan ini adalah pada persamaan linear satu variabel, jika ada salah satu ruas yang ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan, maka salah satu ruas yang lainnya pun harus ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, sehingga diperoleh persamaan yang ekuivalen. Yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama selain 0, diperoleh persamaan yang ekuivalen. Maksud dari pernyataan ini adalah jika terdapat salah satu ruas yang dikali atau dibagi dengan suatu bilangan, maka salah satu ruas yang lainnya pun harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama selain 0. Maka diperolehlah persamaan yang ekuivalen. Kita misalkan A sama dengan B adalah persamaan linear dengan variabel X dan C adalah konstanta bukan 0. Persamaan A sama dengan ekuivalen dengan persamaan-persamaan B berikut. Maka bentuknya seperti ini. 1. A tambah C sama dengan B tambah C. Ini menerapkan sifat yang pertama. Keduanya ditambah dengan C. 2. A min C sama dengan B min C. Ini juga menerapkan sifat yang pertama. Keduanya saling dikurangi dengan C. Ketiga, A dikali C sama dengan B dikali C. Ini menerapkan sifat yang kedua, yaitu dikali dengan bilangan yang sama. Yang keempat, A dibagi C sama dengan B dibagi C, di mana C tidak sama dengan 0. Ini juga menerapkan sifat yang kedua, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Lanjut, topik yang keempat yaitu penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, penyelesaian persamaan linear satu variabel ini ada beberapa cara. Kita akan jelaskan yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Cara penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi adalah dengan mengganti variabelnya dengan nilai-nilai pengganti yang telah ditentukan, sehingga persamaannya menjadi kalimat yang benar. Langsung saja ke contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 16 sama dengan 19, di mana X adalah himpunan bilangan cacah. Maka penyelesaiannya yaitu, kita misalkan X 1, 2, 3, dan 4, karena termasuk bilangan cacah. Nah, lalu untuk X sama dengan 1 didapatkan 1 ditambah 16 sama dengan 17. Ini hasilnya sesuai dengan pernyataan dari soal atau tidak? Nah, jelas 17 tidak sama dengan 19, maka kalimat ini salah. Lalu untuk X sama dengan 2, didapatkan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ini juga 18 tidak sama dengan 19, maka kalimat ini salah. Untuk X sama dengan 3, didapatkan 3 tambah 16 sama dengan 19. Nah, ini 19 sama dengan 19, sama dengan soal. Maka kalimat ini dinyatakan benar. Lanjut untuk X sama dengan 4, didapatkan 4 tambah 16 sama dengan 20. 20 tidak sama dengan 19, maka kalimat ini dinyatakan salah. Sehingga X sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari X tambah 16 sama dengan 19, karena hasilnya sesuai. Jadi, penyelesaian dari persamaan X tambah 16 sama dengan 19 adalah X sama dengan 3. Selanjutnya, penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan persamaan setara. Persamaan yang setara itu adalah persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Nah, aturan kesetaraan ini menerapkan sifat-sifat persamaan linear satu variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.
Satu, yaitu kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Langsung saja ke contoh soal. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari X min 5 sama dengan 8. Maka penyelesaiannya yaitu, di sini kita berusaha mencari nilai X, dan di ruas kiri itu hanya variabel X saja. Maka gimana caranya agar min 5 ini hilang atau 0? Nah, tambahkanlah 5 agar menjadi 0. Begitu juga untuk ruas kanan, ditambahkan 5 karena sesuai aturan kesetaraan. Didapatkanlah X min 5 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5. Jadi X sama dengan 8 tambah 5 yaitu 13. Jadi penyelesaian persamaan itu adalah 13. Contoh 2. Selesaikanlah persamaan 4x min 3 sama dengan 3x plus 7. Maka penyelesaiannya 4x min 3 sama dengan 3x tambah 7. Nah, di ruas kiri ini kita khususkan untuk variabel x saja. Maka kita berusaha untuk menghilangkan min 3 ini dengan menambahkan 3. Begitu juga untuk ruas kanan, kita tambahkan 3 karena sesuai dengan aturan kesetaraan. Maka 4x sama dengan 3x ditambah 7 tambah 3 yaitu 10. Setelah itu, di ruas kanan ini ada variabel x. Seharusnya variabel x itu di ruas kiri saja, di salah satu ruas. Jadi bagaimana caranya agar x di ruas kanan ini hilang? Nah, kita tambahkan dengan negatif 3x. Begitu juga dengan ruas kiri, tambahkan dengan negatif 3x. Diperolehlah 4x min 3x sama dengan 3x min 3x yaitu 0 ditambah 10. 4x dikurangi 3x yaitu x sama dengan 10. Jadi, penyelesaiannya dari 4x min 3 sama dengan 3x tambah 7 adalah 10. Kemudian, berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkanlah bahwa setiap persamaan tetap, setara, atau ekuivalen jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, aturan kesetaraan yang kedua yaitu kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Contoh 1. 3/5A sama dengan 6. Maka penyelesaiannya, di sini kita berusaha untuk menghilangkan 3/5 agar di ruas kiri hanya ada variabel A saja. Maka dari itu, kita kalikanlah dengan 5/3. Begitu juga dengan ruas kanan, dikalikanlah dengan 5/3 karena aturan kesetaraan. 5/3 dikali 3/5 menghasilkan 1. 1 dikali A sama dengan A. Lalu 6 dikali 5/3 menghasilkan 30/3. 30 dibagi 3 itu sama dengan 10. Jadi penyelesaiannya adalah 10. Contoh yang kedua, 5x sama dengan 8. Maka penyelesaiannya sama. Di sini juga kita berusaha untuk mencari nilai x-nya dan menghilangkan angka 5 ini. Bagaimana caranya? Dengan membaginya dengan angka 5. Begitu juga ruas kanan dibagi dengan angka 5 sesuai dengan aturan kesetaraan. Maka 5x per 5 atau dibagi 5 sama dengan 8/5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali x sama dengan x. Lalu 8 dibagi 5 sama dengan 8/5. Jika ingin didesimalkan juga tidak apa-apa, namun jika seperti ini juga tidak masalah. Jadi penyelesaiannya adalah 8/5. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkanlah bahwa setiap persamaan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas persamaan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, topik yang kelima yaitu aplikasi persamaan linear satu variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari,
sering kita jumpai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara matematis. Untuk menyelesaikan soal-soal berbentuk cerita, langkah yang perlu dilakukan adalah mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk kalimat matematika. Contoh, jika kita membeli 3 buah apel dengan harga 6.000, maka kita dapat mengubahnya ke bentuk kalimat matematika terlebih dahulu. Kita misalkan X adalah buah apel, maka 3X sama dengan 6.000. Nah, sudah paham kan? Jadi 3 apel sama dengan 6.000 gitu. Nah, selanjutnya, untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita yang memuat bentuk persamaan linear satu variabel atau PLSP, ada beberapa langkah yang bisa digunakan, yaitu 1. Menerjemahkan atau membuat model soal cerita tersebut menjadi kalimat terbuka atau seperti yang di atas ini menjadi kalimat matematikanya gitu. Yang kedua, menggunakan prinsip-prinsip persamaan setara untuk menentukan penyelesaiannya. Prinsip persamaan setara ini ada yang kedua ruas ditambah atau dikurangi, ada pula kedua ruas yang dikali ataupun dibagi. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu contoh soal persamaan linear satu variabel. 1. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling tanah 60 meter, tentukan luas tanah petani tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui, keliling sama dengan 60 meter. Lebar tanah sama dengan 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Ditanyakan luas tanah petani. Karena ini merupakan soal cerita, maka penyelesaiannya lakukan dengan kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Misalkan panjang tanah sama dengan X dan lebar tanah sama dengan X min 6. Maka P sama dengan X dan L sama dengan X min 6. Sehingga, karena di sini yang diketahui keliling, kita gunakanlah rumus keliling untuk mengetahui nilai X-nya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, maka 60 sama dengan 2 dikali X tambah X min 6. Pertama, kita lakukan dulu operasi yang berada dalam tanda kurung. Maka 60 sama dengan 2 dikali 2X min 6. 60 sama dengan 4X min 12. Di sini, kita berusaha untuk mencari nilai X dan suku yang mengandung variabel X ini kita simpan pada ruas kanan. Oleh karena itu kita harus menghilangkan 12 ini agar di ruas kanan hanya terdapat suku yang mengandung variabel X saja. Kita lakukanlah operasi penjumlahan dengan 12. Maka 60 tambah 12 sama dengan 4X min 12 tambah 12. Didapatkanlah 72 sama dengan 4X. Karena di sini terdapat operasi perkalian, kita lakukanlah operasi pembagian dengan 4 untuk mengetahui nilai X-nya. Maka 72 dibagi 4 sama dengan 4X dibagi 4. Didapatkanlah X sama dengan 18. Karena yang ditanyakannya adalah luas tanah petani tersebut, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang, lalu selesaikanlah dengan cara substitusi dengan mengganti variabel X sama dengan 18. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah X dan lebarnya adalah X min 6. Di sini kita ganti X-nya yaitu 18, maka luas sama dengan 18 dikali 18 dikurangi 6, sama dengan 18 dikali 12, sama dengan 216. Jadi, luas tanah petani tersebut adalah 216 meter persegi. Lanjut contoh soal yang kedua. Jika Y merupakan penyelesaian dari 3 dikali 4X tambah 6 sama dengan 2 dikali 3X min 6 tambah 18, maka nilai Y tambah 5 sama dengan
Penyelesaiannya yaitu kita langsung menggunakan prinsip-prinsip persamaan setara karena soal ini bukan merupakan soal cerita. Maka 3 dikali 4x tambah 6 sama dengan 2 dikali 3x min 6 tambah 18. Kita lakukanlah operasi pemfaktoran yang berada di dalam tanda kurung, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Didapatkan 12x tambah 18 sama dengan 6x min 12 tambah 18. Di sini kita berusaha untuk mencari nilai x-nya, dan suku yang mengandung variabel x ini kita simpan di ruas kiri saja. Maka kita harus melakukan operasi pengurangan dengan 18. Didapatkanlah 12x tambah 18 min 18 sama dengan 6x min 12 tambah 18 min 18. Ini berlaku juga di ruas kanan karena menurut aturan persamaan setara. Didapatkanlah 12x sama dengan 6x min 12. Karena di sini masih terdapat suku yang mengandung variabel x di ruas kanan, kita hilangkan agar semua suku yang mengandung variabel x itu hanya di ruas kiri saja. Maka kita lakukanlah dengan operasi pengurangan yaitu 6x. Didapatkan 12x min 6x sama dengan 6x min 6x min 12. Didapatkan 16x sama dengan min 12. Karena di sini terdapat operasi perkalian, maka untuk mencari nilai x-nya yaitu dengan operasi pembagian dengan 6. 6x dibagi 6 sama dengan min 12 dibagi 6. Didapatkanlah x sama dengan min 2. Nah, jadi kita telah menemukan variabel x-nya yaitu min 2. Balik lagi ke soal, mengatakan bahwa penyelesaian dari persamaan tersebut adalah y. Dengan demikian, min 2 ini sama dengan y. Maka, y tambah 5 sama dengan min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi, nilai dari y tambah 5 adalah 3. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.